Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online dan dimanapun kalian berada. Selamat pagi, hari ini kita sampai 2 Tawarik pasal ke-8 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Waktu saya membaca ayat ini, tentu kita masih di hari perayaan Pondok Daun, di hari kita untuk persiapan untuk Pondok Daun. Ada hari peniupan serunai dan hari perdamaian, dan di mana kita bersama dengan Allah berkemah di padang gurun 40 tahun lamanya. Allah berkemah di tengah-tengah mereka, dan itulah kemah suci. Dan dalam umat Israel selama 40 tahun mereka mengembara, mereka juga merayakan sampai mereka di dekat dataran Moab, melewati kitab Imamat. Musa menyampaikan akan kasih setia Allah, kebaikan Allah, supaya jangan dipengaruhi mereka untuk terus menggerutu sehingga dibinasakan oleh Allah. Allah dengan kebaikannya, kasih setianya menuntun orang Israel, yaitu sampai pada yang akan datang menjadi umat kerajaan Allah, dan agar mereka menjadi umat yang takut akan Allah. Di dalam proses ini, janji Allah bahwa mereka akan mendapatkan tanah yang penuh dengan susu dan madu, dan negeri yang memberkati. Pertama, yang setelah mereka sampai di tanah Kanaan, hasil buah panen yang pertama, buah yang sulung mereka bawa di hadapan Allah untuk dipersembahkan. Sesungguhnya kita tahu apapun mereka tidak dapat melakukan pas mereka baru datang untuk menanam selama 10 tahun tanaman pepohonan. Setidaknya harus 10 atau 20 tahun mereka tidak bisa untuk melakukannya, memperbuat semua ini. Tetapi mereka bisa membawa buah yang sulung, merupakan syukur bagi mereka. Dan juga Allah mengingatkan mereka, negeri itu juga bisa menjadikan jerat bagi mereka. Kalau mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak takut akan Allah, maka tanah itu tidak akan menghasilkan lagi bagi mereka. Seperti di Taman Eden, mereka juga merupakan satu kegagalan. Jangan merupakan negeri itu adalah negeri yang selalu membawa berkat, tapi Allah menjaga umat Israel dengan membawa persembahan buah sulung, sebab Allah juga berkenan bagi orang yang bersyukur. Sehingga tahun depan kamu datang lagi merayakan hari raya Pondok Daun, lebih lagi penuh dengan berkat dan bersukaria. Dan berkat Allah selalu Allah bagi negerinya. Itulah perlindungan Allah bagi umat Israel. Tapi di kitab Imamat, Allah telah mengingatkan, jika hati mereka meninggalkan Allah, beralih kepada berhala-berhala, negeri itu menjadi jerat bagi mereka. Dan hari ini kita membaca Salomo, kita melihat berkat Pondok Daun itu sangat besar. Berkat negeri di sebelah perbatasan utara terus diperluas, hampir
hampir menggenapi janji Allah lewat Musa sampai di perbatasan sungai, dan di sebelah selatan mereka sampai di perbatasan Mesir. Jadi janji Allah kepada negeri itu hampir seluruhnya dalam kepemimpinan Raja Salomo digenapi. Kita tahu di zaman hakim-hakim, setiap kali berperang, masing-masing suku mereka pun bebas untuk ikut berperang. Setelah selesai, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Jadi tidak ada markas tentara, dari setiap kali mereka harus berkumpul kembali. Sebab orang Israel, agar mereka percaya bahwa kemenangan dalam perang bukan mengandalkan kereta kuda, tetapi Tuhan Allah yang memimpin, yang berperang bagi mereka. Dan di zaman Salomo untuk markas pertahanan itu sudah didirikan. Kita dikatakan itu para tentara yang dilatih, dan juga di kota-kota besar ada tembok yang ada kubu yang bertembok, baik itu kereta kuda, persediaan pembekalan, sehingga seluruh dalam punya jaringan untuk siap selalu berperang. Dan kita melihat wilayah yang di Salomo yang menggunakan sisa 7 suku yang menjadikan mereka menjadi pekerja rodi yang selama kita tahu mereka bekerja sekitar 20 tahunan. Kita tahu bahwa Salomo 7 tahun membangun rumah Allah, tetapi dia membangun istananya selama 20 tahun, dan masih lagi istana untuk putri Firaun dan para selir-selirnya. Dan kita melihat berkat Allah kepada Salomo sangat besar, dan setiap hal itu adalah berkat. Dan juga Salomo menetapkan hukum Taurat Musa yang ditetapkan pada hari-hari raya, sehingga negara dengan aman dan makmur. Mereka merayakan hukum Taurat, melakukan hukum tak merayakan hari raya sesuai dengan menurut peraturan Daud, sehingga para orang-orang Lewi itu melakukan jabatan tugas masing-masing, baik yang menyanyikan puji-pujian atau yang menjaga pintu gerbang. Kita lihat seluruhnya itu didirikan, dan di akhir dari ayat ini kita melihat bahwa markas militer dari Salomo membawa banyak emas pulang kepada Raja Salomo. Kita melihat di sini berkat merayakan hari raya Pondok Daun. Raja sangat memberkati, dan hari ini saya memberi tema untuk di pasal ini, yaitu kejayaan kerajaan dan akan bahayanya. Dalam tanda kejayaannya tidak bisa terhitung, tapi jangan kita mengira dengan punya keberhasilan ini kita membanggakan diri dan juga mengira bahwa hubungan kita Allah seperti robot. Aku telah melakukan segalanya, 1, 2, 3, 4.
berkat Allah 678 datang kepadaku. Kalau demikian, kamu seperti mesin otomatis untuk membeli minuman. Kamu kasih $5, maka minuman itu akan jatuh dengan sendiri dan akan terbuka sendiri. Tetapi Allah, di dalam Allah bukan demikian, dan juga Allah tidak melihat akan kelimpahan kejayaan kemegahan seseorang. Salomo mendirikan 20 tahun untuk mendirikan istananya dan juga rumah Allah. Kataukah dia memerintah selama 40 tahun di Edom, Mesir. Mereka bangkit menyerang kerajaan Israel. Dan juga salah satu Yerobeam yang orang yang diangkat menjadi pemimpin membangkang kepadanya. Tetapi serangan dari Mesir, segala emas dari istana dan bait suci, perkakas emas semuanya diangkut pergi. Maka demikian Salomo menuliskan segalanya kesia-siaan. Ada waktunya untuk menghasilkan, ada waktunya untuk hanya kehilangan segalanya. Bahkan keturunan Salomo semakin jahat. Jadi jangan mengira bahwa setiap merayakan Pondok Daun dengan kemewahan, kemegahan, kemudian kita bisa seenaknya kita sendiri sehingga hati kita bisa semakin meninggalkan Allah. Allah yang memberkati, dia juga Allah yang mengutuk. Ini jelas dijelaskan di kitab Imamat. Di dalam kejayaan ini di situ juga mengundang banyak bahaya. Dan saya mempersiapkan PPT sehingga dengan gambar bisa jelas untuk disampaikan. Di sini saya titik kejayaan kerajaan dan berjalan. Di sini kamu bisa melihat di belakang itu adalah tiang-tiang batu. Ini adalah taman negara Israel dengan didirikan nama tiang batu Salomo seperti Yakin dan Boas. Kita lihat seterusnya. Kita melihat pertama akan perluasan daerah. Ini menggenapi akan janji Allah kepada Musa. Di sini dikatakan di sungai sebelah selatan dari sungai kecil Mesir sampai ke Hamat. Hamat di atas, di ujung atas. Ini wilayah perbatasan dari Mesir. Di pasal 7 pasal 8 juga ada dijelaskan. Pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel. Suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Mereka merayakan Pondok Daun. Dan pada waktu itu di ayat kedua dikatakan, maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Dan kota-kota apa yang diberikan Huram kepada Salomo?
Ayat ketiga, lalu Salomo pergi ke Hamat Zoba dan menaklukkannya. Hamat Zoba adalah wilayah dengan sebab kota Hamat di sebelah dan Zoba di sebelah pihak, boleh dikatakan sebelah utara perbatasan Suriah. Di sini dikatakan mereka di situ membuat kota pembekalan. Mereka di situ menjadikan satu sebelah utara pada waktu para tentara di situ ada bahan pembekalan dan kota perbekalan ini merupakan juga satu keluar masuknya negara, menjadikan tempat itu tempat perkembangan ekonomi. Dan kita melihat kota perbekalan di Hamat. Dan juga ayat keempat dikatakan di situ ada juga ada kota Tarmot, kota perbekalannya. Dan juga ayat kelima memperkuat juga Bet Hanon Hulu dan Bet Horon Hilir, yaitu kubu yang bertembok di antara Bani Benyamin. Dan ayat ke-6 dikatakan juga Baalat dan segala perbekalan kepunyaan Salomo. Baalat yaitu sebelah Yerusalem timur. Jadi kita melihat kota perbekalan ini, seluruh Israel dengan kemakmuran, perekonomian dan kejayaan. Di sebelah utara peta ini dari Hiram yang diberikan Huram, Raja Tirus, diberikan kepada mereka. Jangan mengira negeri itu diberikan kepadamu, kamu bisa memiliki, tetapi kamu harus memperluaskannya, menjadikan riset dari penduduk. Demikianlah daerah itu diperluas, diperkembangkan, dan juga lewat kota perbekalan. Di ayat dikatakan kota perbekalan, tempat kereta, orang berkuda. Dalam teks ada dua kata, yaitu kota tempat kereta dan kota orang berkuda. Cherry City and Jeffrey, yaitu markas militer. Dan semua itu oleh karena Salomo takut akan Tuhan, dan maka Tuhan memberikan kota ini kepada Salomo, sehingga berkat dari negeri itu diberikan kepada Salomo. Kita lihat kemudian hikmat kepemimpinan dari Salomo dan mengadakan hubungan dengan yang hubungan dengan Salomo orang asing. Di sini kita lihat ada orang-orang yang tinggal di kota, yaitu orang-orang yang tinggal dari suku asing, dan juga ada orang Israel. Dan orang suku-suku asing ini diperkerjakan Salomo seperti dijadikan budak. Mereka tidak tetap, dan juga mereka di suku asing itu dikerahkan oleh
Salomo menjadi rodi dan juga orang Israel tidak diperbudak, tetapi mereka melakukan menjadi prajurit atau perwira pasukan, panglima dan pasukan berkuda. Di sini orang Israel tidak perlu lagi menjadi budak. Jadi Salomo tidak memeras umatnya sendiri. Jadi pekerjaan mereka yaitu menjadi prajurit, perwira pasukan berkuda, panglima dan pasukan berkuda. Tetapi bahayanya karena tidak mengatasi orang suku-suku asing. Ya, kita katakan Yosua 1000 tahun sebelum Masehi mereka masuk ke Kanaan. Sampai di sini sampai di zaman Salomo sekitar 400 tahun mereka juga tidak bisa mengatasi dari suku-suku asing ini atau menyuruh suku-suku ini untuk percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi pekerja rodi dan yang bisa menjadikan perpecahan dari masyarakat, dan para pemimpin untuk mengawasi para pekerja rodi ini yang akan datang, mereka yang memimpin menjadi orang yang memberontak kepada Salomo. Ini dikatakan hikmat dari Salomo, kebijaksanaannya menjadikan kekuatan seluruh negaranya. Di situ ada kota perbekalan, ada para tentara-tentaranya seperti yang punya kekuatan yang terhadap negara. Satu keimbangan. Tapi di sini perpecahan dalam masyarakat semakin membesar, bahkan menjadikan perpecahan antara kerajaan utara dan selatan. Dan di sini kita melihat di mana Daud kota Bait Suci. Di situ kita juga melihat di situ ada Firaun, juga ada istana putri Firaun. Salomo tahu bahwa putri Firaun tidak seharusnya tinggal di kota Daud. Sesungguhnya Salomo tahu bahwa agar dia tidak membangkitkan murka bagi Tuhan Allah, tetapi dia harus mengikat persekutuan dengan Mesir dengan pernikahan ini. Kemudian kita lihat seterusnya bahwa tempat pembakaran Salomo di Moria, di Gunung Moria, sedangkan kota Daud sebelah selatan. Di sini Daud mendirikan istananya dan juga istana untuk putri Firaun. Dan setiap kali ayat menyatakan putrinya Firaun, seperti ayat 11 dikatakan, Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikan baginya. Karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat itu telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Di sini kamu melihat bahwa ini adalah putri Firaun, sesungguhnya di mana tidak ada di yang disebut atau di dalam kitab suci Allah. Yang nama yang tidak disebut itu menandakan Allah tidak berkenan. Tetapi yang di belakang di ayat 11b, maka dikatakan tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud Raja Israel.
dia memanggil putri Firaun ini sebagai istrinya. Jadi Salomo sangat mengutamakan putri Firaun ini. Tapi baik dalam ayat dan juga raja-raja di kitab Tawarik dan kitab raja-raja tidak disebut namanya. Boleh dikatakan persekutuan dengan Mesir itu satu kejayaan dalam catatan sejarah. Tawarik raja juga ada dicatat. Raja Mesir ada dicatat baik di Firaun yang memerintah di Mesir dan juga Salomo. Ada tertulis tapi tidak ditulis namanya. Mungkin antara di generasi yang ke-12-11, sebab tidak disebut nama Firaun itu siapa. Bahkan tidak tahu putri raja yang mana. Jadi Salomo di sini menyebut istriku dan sengaja tidak disebut namanya. Allah tidak berkenan akan pernikahan ini, tetapi Salomo menyebut istriku, dan bahayanya di sini sudah jelas dia orang yang beribadah kepada Allah, tetapi dia tidak menyiapkan putri Firaun. Ini lihat di sini. Yerusalem ada di sini, Mesir di sini sebelahnya, dan Mesir juga merupakan negara yang besar di sebelah timur. Satu kekaisaran, kekerajaan yang berkuasa atas tanah Kanaan dan juga di tempat harap dan juga perbatasan dan bagaimana dengan Salah, dia raja atau menantu raja Firaun. Sesungguhnya Salomo untuk mempersunting dari luar, kecuali dalam menghadapi bahaya terhadap negara. Jadi dia perlu akan persekutuan ini untuk memperkuat pengaruhnya. Dan bagi Salomo ini satu kejayaan yang tidak bisa disia-siakan. Dia sangat mengasihi Allah dan juga sangat mengasihi dunia yang membawa dia pada maut. Boleh dikatakan kerajaan Israel sangat berjaya. Boleh disebut satu kekaisaran Israel. Di sebelah utara itu adalah Suria, sebelah selatan juga Edom. Ini boleh dikatakan sangat mempengaruhi bagi Salomo. Salomo membangun istananya lebih besar daripada bait suci Allah dan juga istana untuk putri Firaun, untuk menghindar dari suasana yang tidak enak. Saya merasa waktu membaca ayat ini, Tuhan terus mengingatkan kita pada saat gereja semakin besar, saudara, aku dan kamu juga mengalami
juga mengalami berkat yang besar. Tahukah kamu bencana bahaya ada di mana? Banyak orang berkata datang ke 611 melihat gereja ini bagaimana Allah ada di tengah-tengah kamu. Tahukah kamu bahaya bagi kita itu apa? Salomo ingin menjajarkan seimbangkan bahaya ini, tetapi dia tidak bisa lepas tangan. Jadi godaan pada titik kejayaan Salomo. Dia mencintai Allah, tetapi juga dia mencintai dunia. Mencintai dunia yang membawa dia pada kejayaan, keamanan, ketentraman, dan sangat mencintai segala berkat dari Allah, tetapi dia tidak bisa melepaskan istrinya. Kita lihat yang mengarah kitab Tawarik ini tidak spesial mencatat tentang Salomo, cuma diungkapkan secara sepintas. Kalau saya mengatakan mungkin merasa ayat ini sangat lancar. Sesungguhnya bukan demikian. Sebab kita tahu di zaman setelah mereka kembali dari pembuangan dan waktu mereka membangun kembali bait suci, dan mereka berkata kami harus membangun bait suci dan kami hendak memulihkan hubungan kami dengan Allah dengan merayakan perayaan, dan kami harus ingin kembali masuk dalam berkat-berkat hari raya Tuhan. Tahukah kamu di zaman tahukah kamu setelah mereka kembali dari pembuangan, dari kaum para imam mereka juga di situ menikah dengan bangsa asing. Di satu pernikahan dengan salah satu hal yang kita selesaikan, tetapi di sini bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan yang diberikan oleh dunia, kepuasan duniawi yang memberikan kepuasan dari dunia yang memberi kita akan keamanan, ketentraman, atau dari perekonomian, baik perekonomian atau markas militer mereka, agar juga Mesir terus menyediakan akan pertahanan bagi Salomo, sehingga memperkuat keamanan bagi Salomo. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia dalam bencana bahaya. Tahukah kamu Salomo berapa tahun dia menjadi raja? Dia selama 40 tahun memerintah. 20 tahun dia mendirikan bait suci dan istananya. Segala satunya merasa segalanya aman dan punya pertahanan yang kuat. Tapi 20 tahun kemudian perlahan lenyap. Yang kita lakukan hanya melihat yang di depan mata kita, dan juga keputusan kita melihat di depan kita. Kita merasa kita diberkati juga di depan, cuma melihat di depan kita. Ada kalanya kita menghindar. Kita merasa mengambil keputusan dengan hikmat dan seimbang, bisa mengatasi segala. Tapi di sebelah selatan itu mengadakan perdagangan, dikatakan revolusi. Banyak sekali akan para pabrik-pabrik juga dipindahkan di Cina, sehingga di Cina merupakan perubahan besar dan juga elektronik yang sangat maju. Di dalam proses ini banyak sekali pernikahan yang tidak normal, sehingga ada istri simpanan kedua, ketiga, hampir. Jadi di sini Salomo mendirikan
Amsal dengan kesemarakan di sini. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Bahkan tidak mencari, bahkan tidak untuk mengejar hikmat atau pengetahuan, tetapi yang dicari yang utamakan yaitu takut akan Tuhan. Kita lihat seterusnya. Salomo menurut perintah Musa ditetapkan sebagai merayakan hari-hari raya. Boleh dikatakan yaitu yang melakukan perintah dari hukum Taurat Musa. Dan juga menurut peraturan Daud, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan, orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan pujian dan ibadah untuk untuk beribadah kepada Tuhan. Salomo melakukan segalanya yang harus ia lakukan. Kalau dilihat dari suku bangsa asing dan lagi pula putri Firaun, semuanya itu di luar kejayaannya, di luar yang tidak disampingkan, di luar dari segala yang harus disenggalakan peraturan menurut hukum Taurat. Ini hanya kesampingan. Tapi semuanya adalah kosong, tidak nyata. Hanya yang menyembah, beribadah kepada Allah, itulah yang sejati. Jadi kita katakan setiap tahun sebelum merayakan hari Raya Sukot, kita ada hari perdamaian di mana kita harus mengaku dosa kita, dan pengakuan kita bukan dengan kekosongan atau kepalsuan, tetapi harus nyata, sehingga kita bisa melihat betapa besarnya berkat Allah kepada gereja ini. Tetapi yang juga kita harus lihat bagaimana hubungan kita dengan Allah. Dan di akhir dari ayat ini, di sini dikatakan bahwa Huram mengirimkan kapal-kapal, bahkan anak buahnya kepada Salomo. Huram orang Tirus. Jadi di daerah Laut Tengah dia sangat hafal, sebab dia juga mengandalkan akan airan di Laut Tengah sehingga mengalami sangat kemakmuran. Dia dengan kemakmurannya, kejayaannya, mengirim kapal-kapal dan anak buahnya kepada Salomo. Dia di dekat di Ezion Geber dan di Eliot, di tepi laut di tanah Edom, dan memperolehkan dengan puasanya, yaitu di tempat Afrika, dari Afrika dan tempat Arabia, membawa banyak emas kepada Salomo. Kita lihat ini, Salomo sangat diberkati. Ini adalah emas murti, sampai dikatakan emasnya begitu banyak sehingga tidak lagi dihargai, menjadikan hal yang berharga bagi orang. Dia sangatlah diberkati. Kalau kita dengan kepercayaan kita mengadakan seperti tukar balik, aku menyembahmu, kamu memberkatimu, ini merupakan satu tukar baik. Salah satu contoh dari ini juga dari Salomo. Tetapi apakah sungguh-sungguh kamu beribadah kepada Allah dan takut akan Tuhan? 40 tahun menjadi raja, 20 tahun dalam proyek besar, seperti satu dilaksanakan secara besar-besaran, membawa negara kerajaannya pada titik kejayaan.
Tapi apa kita hanya biasa-biasa aja? Tapi kiranya di hari raya Pondok Daun Tuhan memberkati kita. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kita mohon Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita dan katakan, Tuhan, Engkau Allah, kami rindu pada Engkau dan kami rindu hadirat-Mu ada di tempat bersuci. Kita katakan, Tuhan, Engkau Allahku.
Tuhan kami bersyukur dan memuji ini ya pujian bagi anak-anak Engkau dengan pujian dengan segenap hati jiwa kami. Tuhan berkati kami. Kami adalah debu, tetapi Engkau memberkati hidup kami. Bahkan di gereja NAP 11 Engkau memberkati kami dengan kalimat. Kami bersyukur di 2 Tawarik pasal 8 terlihat Salomo begitu berkelimpahan berkat Salomo dan penuh kemuliaan Tuhan. Kamu katakan berkat bagi gereja 611. Kami pun bersyukur. Saudara semua, saya mengundang kalian baik berkat dari rohani, berkat dalam di rumahmu. Kita bersyukur kepada Tuhan kita sebab Dia Allah yang memberkati. Tuhan bersyukur. Tuhan, saya berterima kasih pada bersyukur dan terima kasih Tuhan lagi melihat dalam bersyukur. Tuhan memberi terima kasih kepada Engkau memperluas gereja kami sehingga kami di Chunuan bukan hanya kami punya Mercedes dan Foley Hall ini, tetapi juga Engkau memperluas daerah kami. Ada BIC dan di Tuhan ada Anipus dan juga di Chonsel kami punya Taman Eden dan juga Garuk yang lagi direnovasi. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bukan hanya untuk kepada gereja, bahkan Engkau memberikan kami taman kanak-kanak dan juga pendidikan pohon kehidupan sampai di sekolah dasar dan yang akan sampai sekolah menengah. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Karena kasih-Nya siapalah kami di dalam bait suci, kami menikmati hadirat-Mu dalam melayani kami setiap hari bertemu dengan Engkau. Kami berterima kasih baik secara pribadi dan gereja. Kelompok kami mengalami setiap kali Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih kemuliaan-Mu lebih besar lagi ada di dalam kami sehingga kami juga menikmatan akan rahmat kasih setiamu. Kami mengalami pemulihan dan kesembuhan. Gereja 61 mengalami berkat. Kami berterima kasih dan juga di dalam parade penginjilan semua kami mengalami juga dengan kebaikan-Mu, dengan-Mu hujan pun berhenti. Kami bersyukur dan berterima kasih dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, di gereja 20 tahun Engkau terus memberkati kami. Tuhan, kami juga datang di hadapan Engkau. Kami harus untuk mengoreksi diri kami sendiri, hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, pada saat gereja semakin berkembang, Engkau memberikan berkat yang banyak pada kami, tetapi sesungguhnya kami dengan Tuhan Yesus, seberapa mesranya hubungan kami dengan Engkau. Roh Kudus, saat ini mohon Engkau terangilah kami. Kalau hubungan dengan Tuhan 0 atau 10 nilainya, Tuhan, saat ini hubungan kami dengan harga berapa, dengan nilai berapa.
Tuhan, kami bersedia datang di renungan pagi dan mengikuti firman-Mu. Kami melakukan segala ketetapan-Mu. Tuhan, mohon Roh Kudus menerangi hidup kami. Sebenarnya karyawan gereja, apakah ingin lebih banyak lagi bonus? Kami baru datang di renungan pagi. Saudara semua, karena bukan karena punya pekerjaan, pernah mendengar bahwa datang di renungan pagi tidaklah mendapatkan pekerjaan. Jadi demi mendapatkan pekerjaan, datang di renungan doa pagi. Roh Kudus, hanya Engkau yang tahu hati manusia, hanya Engkau yang tahu situasi kami dengan Engkau. Atau oleh karena kita terjatuh dalam dosa, kita tidak bisa mengatasi dosa-dosa, atau pikiran kita selalu membedakan tentang yang baik dan yang jahat. Sebagaimanapun berusaha, masih tetap dalam pikiran yang demikian. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami, agar kami menanti di hadapan Engkau dengan jujur mengaku seberapa eratnya hubungan kami dengan Engkau, atau hanya penampilan yang kosong, yang dalamnya kosong. Tuhan, pada sangat kami berkata, kami merindukan memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, hubungan yang indah dengan Engkau. Pada saat kami mendekat kepada Engkau, kami harus memancarkan kemuliaan-Mu, tetapi di dalam hati kami dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, iri hati, membanding-bandingkan, tidak mengampuni. Kurang percaya, tidak berani memberitakan Injil. Kita harus melakukan yang ini dan yang itu, tetapi sesungguhnya kami mengandalkan kereta kuda, kami tidak bisa mengandalkan Tuhan. Pada saat doa kami seperti tidak didengar, kami langsung pertama kali menggerutu kepada Engkau.
Tuhan, pada saat kami berkata kami ingin mempunyai hubungan yang indah dengan Engkau, tetapi sesungguhnya yang kami inginkan hanya Engkau mendengarkan suara kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami anugerah pengakuan dosa di hari raya perdamaian kami dengan terbuka mengaku akan segala kesalahan kami, dan pada saat kami berkata kami ingin mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau, buah apa yang kami hasilkan? Iman, kasih, saling mengasihi, sukacita, damai, kasih karunia, kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tapi sesungguhnya Tuhan, hubungan yang sejati adalah menghargai hubungan antar sesama. Kami tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kami tidak menggerutu. Kami dipenuhi dengan syukur. Kami tidak perlu takut. Engkau memberikan hati kami yang kuat. Tuhan, Engkau berkata, takut akan Tuhan permulaan dari hikmat. Pada saat kami teduh di hadapan Engkau, kami tahu hubungan kami jauh dengan Engkau. Kami tidak membuahkan buah kehidupan. Kita masih keluar masuk dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jari-jari kami selalu menunjuk-nunjuk orang, tetapi Engkau penuh kasih setia. Engkau panjang sabar, bahkan berlimpah kasih setiamu. Tuhan, kami bersedia masuk di hari raya Pondok Daun, kembali berseru kepada Engkau. Kami rindu memiliki hubungan yang erat, yang mesra dengan Engkau. Kami rindu berbuah pohon kehidupan yang berbuah lebat. Kami bersedia mengembalakan, memberitakan Injil. Kami bersedia peduli pada orang-orang yang berdosa, melakukan pekerjaan pelayanan kasih. Kami bersedia tidak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan yang kami melakukan Engkau yang ingin kami kerjakan bagi Engkau. Saudara semua, kalau kamu bersedia mempunyai terbuka hubungan yang indah, terbuka dengan Allah, kamu rindu di hari raya Pondok Laun, kembali kita menerima kembali kasih karunia Tuhan. Saya mengundang kamu untuk datang atau bersujud di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya Allahku, aku bersedia. Kembali aku persembahkan seluruh hidupku bagi Engkau. Rindu akan hubungan yang sejati dengan Engkau.
Tuhan, aku mengundang Engkau untuk bertata di dalam hatiku. Tuhan, aku mengundang Engkau, bertatalah di dalam hatiku. Tuhan, kami mengatakan untuk bertata di dalam hati kami. Tuhan, ditata hati kami adalah milik Engkau. Saudara semua, mari kita undangan pada Tuhan, beritahu kepada Tuhan, Tuhan, mohon Engkau penuhi hatiku, buang segala kenajisan, segala kegelapan.
segala orang Het, orang Yebus, semua suku tanah Kanaan harus Engkau tanggalkan dalam hidup kami. Mari berseru pada Tuhan. Tuhan, kami rindu punya hubungan yang erat dengan Engkau. Tuhan, mohon Engkau untuk menolong kami. Tuhan, kami adalah milik Engkau. Kami adalah milik hari ini, Tuhan. Kami sujud di hadapan Engkau. Hati kami perlu membuka ruang agar tatamu berkuasa di dalam hidup kami menjadi raja. Setiap tatapan pandangan kami semuanya, Tuhan, kami mengundang Engkau untuk yang berkuasa, yang berdaulat, yang kami inginkan, yang kami pikirkan adalah milik Engkau, Tuhan. Hari ini di hari raya Masara, hari raya Pandang ini kami mengundang Engkau untuk diam di dalam hati kami, yang seluruhnya diam di dalam hati kami, sebab kehendak kami ingin seluruhnya diam di dalam kami. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk datang. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu sehingga kami bisa untuk mengundang Engkau, dan kami bisa dengan hati yang takut akan Engkau, untuk takut akan Engkau, agar kami hanya takut kepada Tuhan yang Esa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Pandangan kami mudah sekali tertuju pada dunia, mudah tertuju pada pekerjaan kami. Kami perlu Roh Kudus, Rasul Engkau datang memenuhi kami. Pada saat kami melihat dunia ini, kiranya Roh Kudus Engkau memenuhi kami. Engkau menuntun kami pada saat kami lupa akan Engkau. Engkau bangunkan, ingatkan kami kembali agar kami selalu memandang padamu dengan segenap hati, setelah jiwa kami, 100% hati kami ada padamu. Tuhan, kami perlu akan kami dan mengasihi sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali. Hati kami ada padamu. Tuhan, hamba-Mu ada di hadapan-Mu. Pada saat kami pandang kami mengalir dari Engkau, kiranya Engkau peganglah kami. Mohon pada Engkau, Tuhan, berilah kami kasih mula-mula. Kau curahkan kepada kami, nyalakan cinta kasih kami kepada Engkau. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Tuhan, tolong kami.
Tuhan, di hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami kembali mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Saya mengundang saudara mengikuti doa saya. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Engkau memilih aku. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Hati kami selalu digoda oleh hal-hal yang lain, tidak fokus kepada Engkau. Tuhan, di hari ini kami berbalik kepada Engkau. Kiranya Engkau memberikan hati yang lebih lagi dalam lagi merindukan. Kau letakkan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya deklarasikan, saya segenap hati, segenap jiwaku, seluruhnya ku persembahkan kepada Engkau, agar seumur hidupku mengikuti Engkau, hidup menurut seperti rupa-Mu sampai aku bertemu dengan Engkau. Dan jagalah apiku selalu semangat kepada Engkau. Tuhan, utuslah aku. Mohon Engkau untuk mengutus aku, agar aku adalah milik Engkau. Terima kasih Tuhan, berkenan pada doaku. Terima kasih Yesus, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kalian untuk berdoa di bulan. Kamu kalau lahir di bulan 1 sampai bulan 6 untuk drama musikal kita King and Queen, berdoa untuk musikal ini berjalan lancar. Dan juga dari bulan 7 sampai Desember bulan lahir, berdoa untuk teman-teman yang kita undang, jiwa-jiwa baru, agar mereka bersedia datang dan kita merebut jiwa-jiwa ini. Kita berdoa haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih sudah dalam bagian. Tuhan, untuk malam ini pertunjukan drama The Artist Kingdom keserahkan kepada setiap yang ikut serta, baik dia di bawah layar di tempat naik. Tuhan, Engkau menjaga mereka agar hati dan rohmu menjadi satu, sehingga waktu mereka mendramakan dengan seluruhnya menjadikan satu persembahan. Dan di setiap para jemaat yang ikut mereka melihat bahwa Engkau Allah ada di tengah-tengah kami, Engkau diam di tengah-tengah kami, sehingga kami menerima berkat dari pondok daun ini. Tuhan, Engkau berkemah di tengah-tengah kami. Dan 6 kebaktian pondok daun ini kami serahkan kepada Engkau. Semua teman-teman baru yang datang mengalami kasih-Mu dan dijamah oleh kasih-Mu, kiranya kemuliaan-Mu menjamah mereka agar mereka mengalami kasih-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan setiap teman baru dan orang-orang yang belum percaya Tuhan harus menjadi dalam kerajaan Yesus Kristus. Saya menerima kalian untuk mengundang untuk menerima berkat. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami pagi yang indah. Terima kasih Roh Kudus, Engkau melawat kami dan kami persembahkan hidup kami kepada Engkau. Tuhan, kami pun adalah bait-Mu. Mohon Engkau sendiri mempersediakan segala bahan-bahannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap orang Tuhan di dalam hidupmu, pekerjaannya. Tuhan sendiri akan menyelesaikannya. Fondasimu yang kuat dengan persediaan pekerjaan Tuhan, tiada yang menghalangi. Dan dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan dari hari ini, kamu semakin merindukan Tuhan dan setiap hari berjumpa dengan Tuhan, menggunakan waktu untuk mendekat kepada Allah. Bahkan Roh Kudus membimbingmu untuk mendapatkan jiwa-jiwa
bagi Tuhan dan bangkit mengembalakan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap yang mengalami kelimpahan penyediaan Allah dan berkat. Dalam nama Tuhan deklarasikan rohani kita, walaupun kita ada tinggi rendah, tetapi Tuhan selamanya menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.